ada satu ungkapan yang sangat menarik gitu ya dari Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Beriman dan yang berilmu. Artinya iman dan ilmu itu harus selaras, harus seia sekata, sehidup semati ya. Harus betul-betul sejalan iman dan ilmu. Karena kalau misalkan iman tidak dibarengi dengan ilmu, maka kesananya akan tidak punya arah. Ilmu tidak dibarengi dengan iman, sama juga tidak punya arah. Menggambar ya, ahli jago menggambar, tapi tidak dibarengi dengan iman. Yang terjadi apa? Gambarnya yang aneh-aneh gitu kan ya. Gambar yang macam-macam gitu kan ya, terbuka auratnya dan lain sebagainya. Ataupun ada iman tapi tidak berilmu, juga tidak akan terarah, tidak akan menjadi mudah kehidupannya. Jadi iman dengan ilmu itu harus selaras. Maka mukmin jangan sampai menyatakan saya mukmin, saya muslim, jangan begitu saja. Tapi juga berilmu. Karena dari zaman dulu para sahabat sampai sekarang, ilmu itu ayat yang dibacakan tadi Al-Mujadilah ayat 11 itu bahwa Allah mengangkat derajat orang berilmu itu benar. Beriman dan berilmu itu diangkat. Abu Hurairah, tahu Abu Hurairah? Belum tahu? Abu Hurairah itu sosok yang miskin, tapi beliau dihormati oleh para sahabat. Di kalangan para sahabat dihormati. Kenapa? Karena ilmunya. Imannya sudah jangan ditanya kan. Kata Rasul jangan mencela sahabat. Makanya dulu ada kisah Alqamah ya. Pernah dengar kisah Alqamah? Yang dikatakan bahwa meninggalnya su'ul khotimah. Nah itu Alqamah itu seorang sahabat. Sebagian ulama itu menyatakan itu jelas-jelas tidak ada sumbernya cerita itu. Yang cerita Alqamah itu dosa pada ibunya. Kenapa? Karena dari golongan sahabat. Kata Nabi, sahabat itu semuanya itu suci. Sahabat itu semuanya itu memiliki tingkat keimanan yang tinggi gitu. Sehingga cerita itu perlu ditelusuri, dan setelah ditelusuri memang tidak jelas sumbernya. Maka ya sumber yang berikutnya biasanya bisa disandingkan dengan Uwais Al-Qarni ya. Pernah dengar ya kalau Uwais Al-Qarni sering dengar. Bagaimana Uwais Al-Qarni yang cintanya sama ibunya sehingga dia disebutkan manusia langit, terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Itu ya. Nah, jadi kalau yang tadi kenapa? Karena tadi ya sahabat itu benar-benar ilmunya jangan diragukan lagi. Para sahabat itu cintanya pada Nabi juga jangan diragukan lagi. Hadirin wal hadirat, sama sapiring biaku kolot. Kayak panjangnya. Hilap kata orang ngelap, oke kata orang. Aku gitu nak sirah botak aku tuh. Kita akan membahas pada sore ini adalah dengan temanya membongkar mental block ya, yang masih nyambung dengan kajian-kajian kita dari yang sebelum-sebelumnya ya, kajian-kajian yang sebelumnya tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Nah sekarang kita fokus, ini adalah pokok utama yang harus kita gali dan kalian harus bisa mendapatkan ini intinya itu ya. Jadi membongkar mental block. Kenapa? Karena mental block ini hampir setiap orang itu punya. Entah itu yang sudah jam terbangnya tinggi, yang sudah kaya, yang sudah dia itu punya jabatan tinggi, ataupun setaraf misalkan, mohon maaf ya, yang saya sering kesana kemari gitu ya, Teparugu tujuan. Karena itu kan dia ceramah gitu kan. Mental block masih ada tetap. Kenapa? Itu ada, Allah berikan ada supaya kita mau apa? Belajar ya. Coba kita belajar sehari berapa kali? Berapa lama lah gitu ya, bukan berapa kali. Berapa lama? Lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau kurang dari 1 jam? Kalau proses belajar kita kurang dari 1 jam, itu perlu dipertanyakan, ya kan? Hidup digunakan untuk apa saja? Canda, main, berantem, misalnya, mandi, nah, kesananya, lain makan, ya? Apakah untuk itu saja? Maka perlu dipertanyakan. Kalau belajarnya kurang dari 1 jam, nah itu kasihan otak. Makanya otak orang Indonesia itu masih grace, baru mahal gitu ya. Karena belum terpakai. Kalau otak-otak orang kalau orang Jerman, orang Jepang, nah itu murah-murah karena sering dipakai, sering diasah gitu kan ya.
Makanya second, kalau orang Indonesia masih grace. Sekali lagi, ini jadi bahan renungan, terutama buat saya pribadi. Karena saya terjerumus mau belajar itu ketika terjerumus memang di dunia dakwah, dunia ceramah, dunia motivasi, dunia training. Karena kalau dunia seorang dai, seorang motivator, seorang trainer tidak memperluas wawasan, tidak belajar, nah itu akan tergerus ya, akan ketinggalan zaman. Setiap waktu berubah. Malam saya menterapi di Kawalu ya, itu nenek-nenek usia 89 tahun, sakit ya, sudah seminggu sakit, gak bisa tidur, malam teriak-teriak, dan qadarullah sebelumnya saya gak bisa. Pas malam tadi dipaksakan, bismillah, saya bisa kesana. Saya kesana ngobrol, memang sudah parah, matanya sudah nutup, ini gak makanan, minuman gak masuk, minuman paling sama kapas ditetes gitu ya. Bismillah, doa gitu. Nah doanya itu Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan. Mudahkan naon ya, sing mudahkan maut ya. Dia kan sing mudah maut. Jam 2 tadi, Ustaz, alhamdulillah tos ngentunkeun. Alhamdulillah. Sikeun nafsu ente mah sih. Ya tidak kumaha deui gitu kan ya, tos sepuh karunya gitu kan ya. Ya Allah memudahkan. Nah, jadi ada hal-hal yang dulu saya itu paling menghadapi orang yang meninggal itu paling ada trauma, ada rasa takut, ada gimana, mental blocknya muncul. Nah, terus hal-hal semacam itu banyak muncul gitu ya, mental block itu banyak muncul di zaman yang sekarang yang luar biasa hebatnya ya, yang luar biasa, luar biasa lah pokoknya. Nah, saya bawa ini namanya apa? Rubik ya, ada yang bisa main Rubik? Tidak. Oh, tong tarik tuh yang ngotot. Jelas tuh ya. Chelsea. Ada yang bisa? Mana Chelsea? Chelsea Olivier. Saya dulu itu paling anti gitu ya pada mainan-mainan yang begini. Paling anti, paling menjauh, kayak permainan puzzle itu dipikir tuh ngapain itu main-main kayak gituan gitu ya, habisin waktu. Terus Rubik dulu dipikir tuh, waduh ini gimana ya Rubik, kayaknya ribet banget gitu ya menyelesaikannya itu, apalagi yang sudah 6x6, apalagi yang sudah banyak gitu. Ini 3x3, ada yang satu cuma 3x1, jadi sininya cuma 1, ininya 3. Itu kumaha gitu ya, dan ini yang 3 ini yang standar. Bahkan ada seorang anak yang bisa di bawah 20 detik menyelesaikannya itu gitu ya, Masya Allah. Kita hitung, coba hitung dari 1 sampai 3. Dari 1 sampai berapa gitu. Sok. Jadi dulu itu saya paling anti gitu begini, karena ada mental block. Aduh susah yang begitu ya. Gimana caranya? Sampai bertahun-tahun bahkan ya. Dari mulai SMA tertarik sama yang gini, tapi lama-kelamaan nyoba liatin orang kayaknya ribet. Nah, kenapa? Karena ternyata sesuatu yang ribet itu dikatakan ribet karena belum kita coba. Ya, belum kita coba. Jadi MC, kemana jadi MC ya salah ribet. Belum dicoba. Coba dulu ke depan. Pasti tambah ribet. Pas tadi. Tapi tadi alhamdulillah bagus saya MC ya. Tepuk 1. Baca Quran ke depan dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita anggap susah itu kadangkala bukan susah, tapi belum dicoba. Dia rada cadanya sama bayi baru suh. Jadi dia kemarin mah dua dia, tapi ya alhamdulillah tahu sembuh, tinggal dina lidah. Jadi harus minum dulu ini.